Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Fadlina, NIM 12401173375 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas pelaksanaan praktik lapangan pada gelombang 3 IAIN Tulungagung tahun 2020. Pada PPL kali ini berbeda dengan PPL sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2020 ini yang kalian tahu juga terdampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap di rumah saja dan merujuk pada peraturan pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Maka dari itu, PPL gelombang 3 ini dilakukan di rumah masing-masing, yaitu melakukan observasi dan wawancara. Observasi bisa dilakukan di lembaga keuangan mikro, UMKM, perkantoran, koperasi, dan lain sebagainya. Pada PPL ini, saya akan mengobservasi salah satu UMKM di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, namun tetap pada lingkup perbankan sesuai dengan jurusan saya. Maka dari itu, saya mengambil judul Efektivitas Program Penyaluran KUR atau Kredit Usaha Rakyat terhadap Perkembangan UMKM Toko Marsiah, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pertimbangan saya melakukan praktik pengalaman lapangan di UMKM, hal ini dikarenakan dengan adanya UMKM dapat memberikan peluang usaha yang menyerap tingkat pengangguran dan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha dalam bahan baku dan peralatan pada ekspor. Selain itu, hasil produksi dari sektor UMKM yang telah dihasilkan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri. Di sini saya membahas mengenai KUR. Apa itu KUR? Kredit Usaha Rakyat atau bisa disingkat dengan KUR adalah kredit atau penyaluran modal kerja kepada perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Tujuan program KUR adalah mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Sedangkan UMKM sendiri adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh usaha perorangan untuk badan usaha di semua sektor ekonomi. Jenis-jenis sektor UMKM meliputi pertanian, pertambangan, dan penggalian, industri manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan telekomunikasi, keuangan, penyewaan dan jasa, serta jasa-jasa lainnya. Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah. Permasalahan umum dalam perkembangan UMKM yang biasa terjadi yaitu kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya manusia, kemitraan, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, dan kemampuan manajemen. Sesuai dengan judul saya yang mengambil salah satu UMKM yaitu UMKM Toko Marsiah yang beralamat di Jalan Raya Sambirobyong, Dusun Pedan, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang telah berdiri sejak tahun 2010. Pemilik usaha mendirikan UMKM miliknya hanya dengan modal awal sebesar 5 juta yang ditabung di bank. Selain modal awal dari dana pribadi, pemilik usaha juga mengajukan KUR dengan pemberian awal 20 juta dari bank. Sebelum beliau membuka secara resmi toko miliknya, pemilik usaha hanya sebagai ibu rumah tangga dan penjual bakso. Namun dalam usaha bakso tersebut tetap sepi dan tidak ada peningkatan. Akhirnya usaha bakso tersebut mengalami gulung tikar.
Pada awal toko Marsiah berdiri tahun 2010, belum adanya karyawan, hanya dijalankan oleh pemilik usaha sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, toko Marsiah mulai ramai dan barang yang dijual semakin beraneka ragam, dari barang-barang kebutuhan sehari-hari dan juga sayuran. Akhirnya merekrut 2 karyawan. Hingga berjalannya tahun 2016, bukan hanya menjual kebutuhan pokok, tapi menyediakan jasa briling. Jasa briling tersebut ditawarkan oleh Bank BRI sendiri, yaitu tempat menabung pemilik usaha. Di mana awal penawaran pihak bank tersebut, pemilik usaha hampir menolak karena masih awam, belum tahu cara pengoperasian jasa briling tersebut. Namun pihak bank meyakinkan pemilik usaha dikarenakan toko sembako yang dimilikinya sukses berjalan dengan baik. Setelah proses perkembangan toko seperti yang sudah dijelaskan, dengan mengandalkan modal awal dana pribadi pinjaman dari bank, beliau telah mendirikan UMKM yang masih bertahan hingga saat ini. Selain itu, keuntungan didapat juga meningkat. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, beliau juga harus memanfaatkan dana KUR yang diberikan bank tersebut dengan baik agar usahanya tidak mengalami gulung tikar pada masa saat ini. Pada permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Toko Marsiah dari tahun 2010 hingga 2020 saat ini, pemilik usaha sudah menerima modal dari bank. Namun semenjak adanya pandemi COVID-19 ini membuat pemilik usaha dalam mengelola keuangan sedikit kesulitan dalam pembayaran kredit ke bank karena harus dibayarkan sesuai jatuh tempo pembayaran. Untuk meringankan beban para pelaku usaha selama pandemi COVID-19, peran bank sangat dibutuhkan demi tetap berjalannya UMKM. Untuk menghadapi situasi saat pandemi COVID-19, maka UMKM Toko Marsiah harus bisa mempertahankan usahanya. Dalam hal ini bahwa UMKM tersebut memiliki kontribusi atau peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat. Pemerintah pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi UMKM paling memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam situasi saat ini, sektor UMKM menjadi bisnis yang kinerjanya paling terdampak COVID-19. Untuk memulihkan UMKM, pemerintah fokus melakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Selain itu, adanya program penurunan angsuran pokok KUR dari 0,5% menjadi 0% selama periode 6 bulan. Pemerintah juga memberikan relaksasi dan strukturisasi KUR. Kebijakan baru tersebut diharapkan mampu memberikan harapan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit di masa pandemi COVID-19. Sekian dari pemaparan hasil wawancara PPL Gelombang 3 tahun 2020 IAIN Tulungagung. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang sudah menonton.